Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khozinatul Nur Effendi. Perkenalkan, nama saya Ganesha. Saya Bayu Setia Kurniawan. Saya Sahrul Mardiansyah. Ini saya akan mempresentasikan sebuah voltmeter dengan elektronik jam sibuk. Voltmeter elektronik jam sibuk adalah trafik komunikasi dalam sebuah jaringan pita lebar, merujuk pada keterkaitan beberapa parameter dalam membangun suatu hubungan antara panggilan yang masuk ke sistem terhadap jumlah panggilan yang mampu diproses oleh sistem tersebut, di mana parameter itu antara lain kapasitas sistem, beban trafik, dan kualitas pelayanan. Sedangkan komponen utama yang diperlukan untuk mendukung keputusan ini antara lain intensitas trafik dan kemungkinan terjadinya kemungkinan pemblokiran yang keterkaitan dengan analisis GOS, yaitu Grade of Service, terhadap kapasitas sistem. Intensitas trafik sendiri menyatakan jumlah rata-rata saluran yang diduduki secara bersamaan dalam dinyatakan sebesar berikut. Rumus dari voltmeter elektronik jam sibuk. Oke, lanjut saja. Sedangkan kemungkinan terjadinya pemblokiran pada sistem dinyatakan melalui pendekatan persamaan. Berikut adalah rumus dari GOS. A pangkat N per N pangkat 8 per 1 tambah A tambah dalam buka kurung A pangkat 2 per 2 pangkat yang kita inginkan tutup kurung ditambah A pangkat N per N pangkat yang kita inginkan. Pemodelan trafik pada situasi jam sibuk sendiri secara khusus dapat dinyatakan dalam kurun periode harian agar diperoleh variasi trafik secara umum. Untuk selanjutnya dapat menentukan kualitas jaringan, apakah perlu adanya perbaikan atau tidak melalui analisis 3 pendekatan, yaitu average daily peak hour atau disingkat ADPH, time consistent busy hour TCBH, dan fixed daily measurement hour atau disebut FDMH. Metode analisis perhitungan untuk mengidentifikasikan kondisi jaringan speedy pada keadaan jam sibuk dihitung dan dianalisis per hari dengan tujuan memperkirakan kinerja jaringan speedy secara keseluruhan. Adapun metode perhitungan tersebut antara lain: A. Metode time consistent busy hour. Perhitungan jam sibuk dengan metode ini didasarkan pada keadaan jam sibuk dalam sehari selama 7 hari dengan menentukan nilai rata-rata trafik tertinggi. Rumusnya yaitu trafik rata-rata jam sibuk sama dengan trafik tertinggi per hari dibagi jumlah hari yang diukur. Metode bouncing busy hour. Metode perhitungan bouncing busy hour ini lebih menitik beratkan hanya pada trafik puncak yang diperhitungkan per 1 hari, per 1 minggu, per 1 bulan, dan per 1 tahun. Berikut adalah rumusnya. Kurniawan akan melanjutkan materi mengenai voltmeter elektronik jam sibuk. Kesimpulan, model perbaikan jaringan speedy saat trafik jam sibuk diperkirakan membutuhkan kenaikan kapasitas jaringannya sebesar 5,33 MB per second dari kapasitas awalnya sebesar 1 MB per second. Sedangkan probabilitas penolakan panggilan saat jam sibuk diperoleh sebesar 15,9% dengan jumlah pelanggan yang tertolak berdasarkan nilai grade of service sebanyak kurang lebih 21 orang
dari total panggilan 135 panggilan yang masuk saat jam sibuk. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi mengenai alat ukur digital. Pengertian dari alat ukur digital. Alat ukur digital adalah alat ukur yang menunjukkan besaran yang diukur dalam bentuk angka. Dengan alat ukur digital, kesalahan pembacaan dihilangkan oleh penunjukan langsung dengan angka dari besaran yang diukur, dan tidak desimal ditunjukkan pula secara langsung untuk memudahkan pengukuran. Di dalam alat ukur digital dikenal suatu bagian yang digunakan untuk merubah sistem analog ke digital yang disebut dengan AD converter. Berikut macam-macam alat ukur digital. 1. Multimeter digital. Multimeter sering digunakan dalam pengukuran besaran-besaran listrik. Selain itu, alat ini juga bisa disebut AVO, ampere, volt, dan ohm meter, yang artinya suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kuat arus dengan ampere, mengukur tegangan listrik dengan volt, dan mengukur besaran tahanan listrik dengan satuan ohm. Yang kedua, voltmeter digital. Voltmeter adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengukur tegangan listrik. Ditambah alat multiplier akan dapat meningkatkan kemampuan pengukuran alat voltmeter berkali-kali lipat. Gaya magnetik akan timbul dari interaksi antar medan magnet dan kuat arus. Untuk yang ketiga, ampere meter digital. Ampere meter adalah alat untuk mengukur kuat arus listrik. Ampere meter biasanya dipasang secara seri atau berderet dengan elemen listrik. Dalam praktikum sumber listrik arus searah, ampere meter biasanya digunakan untuk mengukur besarnya arus yang mengalir pada kawat penghantar. Berikut adalah kelebihan alat ukur digital dibandingkan dengan alat ukur analog. 1. Alat ukur digital menunjukkan kebesaran yang diukur dalam bentuk angka, sedangkan alat ukur analog mengacu pada sistem kerja mekanik. Kedua, sistem digital secara umum lebih mudah dirancang. 3. Penyimpanan informasi lebih mudah. Keempat, ketepatan dan ketelitian lebih besar. Kelima, untai digital lebih kebal terhadap derau atau noise. Yang keenam, lebih banyak untai digital dapat dikemas di dalam keping IC. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi record. Record disebut juga struktur kumpulan data. Merupakan kumpulan dari elemen-elemen data yang terkait dalam sebuah basis data. Secara ringkas, basis data dapat dikatakan sebagai sebuah tabel yang memiliki baris alias record dalam kolom atau field. Setiap baris menyatakan elemen-elemen data yang saling berkaitan. Maka satu record adalah hasil ukur volt, ampere, frekuensi, dan sebagainya dalam suatu perangkat elektronik menggunakan alat ukur. Kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu recorder ya. Recorder biasanya sebagai contohnya, jadi kita akan membuat sebuah record atau sebuah catatan yang meliputi data ya dari hasil alat ukur tersebut. Biasanya seperti yang di slide-nya ya, nama perangkatnya apa, voltase, ampere, bahkan dilengkapi dengan data pada nameplate-nya. Biasanya di setiap barang-barang elektronik kita itu ada nameplate-nya, berapa voltasenya berapa, frekuensinya berapa, ampernya berapa, dayanya berapa. Nah, itu seperti itu ya kesimpulannya. Selanjutnya ya, materi keempat yaitu osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang dapat memetakan atau memproyeksikan sinyal listrik dan frekuensi menjadi gambar grafik agar dapat dibaca dengan mudah dan dipelajari. Dengan menggunakan osiloskop ini, kita dapat menganalisa bentuk gelombang dari sinyal listrik atau frekuensi dalam suatu rangkaian elektronika. Dalam elektronika ya, pada umumnya osiloskop dapat menampilkan grafik dua dimensi, yaitu dua dimensi dengan waktu pada sumbu X dan tegangan pada sumbu Y. Karakteristiknya pengukuran osiloskop biasanya berbasis waktu atau berbasis time ya, frekuensi dan periode. Frekuensi merupakan jumlah getaran yang dihasilkan selama 1 detik yang dinyatakan dengan
Hz. Sedangkan periode adalah kebalikan dari frekuensi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali getaran yang biasanya dilambangkan dengan T dengan satuan detik. Kemampuan osiloskop dalam mengukur maksimum frekuensi berbeda-beda tergantung pada tipe osiloskop yang digunakan. Ada yang dapat mengukur 100 MHz, ada yang dapat mengukur 220 MHz, ada yang hanya dapat mengukur 5 Hz. Oke. Datis cycle atau siklus kerja adalah perbaikan waktu ketika sinyal mencapai kondisi on dan ketika mencapai kondisi off dalam satu periode sinyal. Dengan kata lain, siklus kerja atau datis cycle adalah perbandingan lama kondisi on dan kondisi off suatu sinyal pada setiap periode. Selanjutnya adalah rise and fall time. Rise time adalah waktu perubahan sinyal durasi dari sinyal rendah ke sinyal tinggi. Contohnya dari 0 volt ke 5 volt. Sedangkan fall time adalah waktu perubahan sinyal durasi dari sinyal tinggi ke sinyal rendah. Contohnya perubahan dari 5 volt ke 0 volt. Karakteristik ini sangat penting dalam mengukur respon suatu rangkaian terhadap sinyalnya. Selanjutnya adalah karakteristik basis tegangan atau voltase ya. Yaitu yang pertama, amplitudo adalah ukuran besaran suatu sinyal atau biasanya disebut dengan tinggi puncak gelombang. Terdapat beberapa cara dalam pengukuran amplitudo, yang dilantaranya adalah pengukuran dari puncak tertinggi ke puncak terendah atau VPP. Ada juga yang mengukur salah satu puncaknya saja, baik yang tertinggi maupun yang terendah dengan sumbu X atau 0 volt. Selanjutnya adalah tegangan maksimum dan minimum. Osiloskop dapat dengan mudah menampilkan tegangan maksimum dan minimum suatu rangkaian elektronika. Selanjutnya adalah tegangan rata-rata. Osiloskop dapat melakukan perhitungan terhadap tegangan sinyal yang diterima dan menampilkan hasil tegangan rata-rata yang sinyal tersebut. Selanjutnya, kinerja dan spesifikasi osiloskop. Tidak semua osiloskop memiliki kinerja yang sama. Hal ini tergantung oleh spesifikasi pada osiloskop tersebut. Beberapa spesifikasi penting pada osiloskop yang menentukan kinerja osiloskop diantaranya seperti di bawah ini. 1. Bandwidth atau lebar pita ya. Menentukan rentang frekuensi yang dapat diukur oleh osiloskop, contohnya 100 MHz, 20 MHz atau 10 MHz. 2 adalah digital atau analog. Osiloskop dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu analog dan digital. Osiloskop analog menggunakan tegangan yang diukur untuk menggerakkan berkas elektron dalam tabung gambar untuk menampilkan bentuk gelombang yang diukurnya. Sedangkan osiloskop digital menggunakan analog to digital converter atau ADC untuk mengubah besaran tegangan menjadi besaran digital. Yang ketiga adalah jumlah channel atau jumlah kanal ya. Osiloskop yang dapat membaca lebih dari satu sinyal dalam waktu yang sama dan menampilkannya di layar secara simultan. Kemampuan tersebut tergantung pada jumlah kanal yang dimilikinya. Yang keempat adalah sampling rate. Sampling rate hanya untuk osiloskop digital yang berapa kali sinyal itu dibaca dalam 1 detik. Ya, yang selanjutnya nomor 5 adalah rest time. Spesifikasi rest time pada osiloskop menunjukkan seberapa cepat osiloskop tersebut mengukur perubahan sinyal naik dari yang rendah ke yang tertinggi. Yang keenam, maksimum input voltage. Setiap peralatan elektronik memiliki batas tegangan inputnya tak terkecuali osiloskop. Yang ketujuh adalah vertical sensitivity atau sensitivitas vertikal. Nilai vertical sensitivity menunjukkan kemampuan penggunaan vertikal untuk memperkuat sinyal lemah pada osiloskop. Vertical sensitivity ini diukur dengan satuan volt per div. Yang ke-8 adalah time base. Time base menunjukkan kisaran sensitivitas pada horizontal atau sumbu waktu. Nilai time base diukur dengan satuan second per div. Yang ke-9, input impedansi. Impedansi input digunakan pada saat pengukuran frekuensi tertinggi. Kita juga dapat menggunakan probe osiloskop untuk mengkompensasi impedansi yang kurang.
Saya akan meneruskan presentasi teman saya Khosinatul. Yang kelima, kita akan membahas generator sinyal. Generator sinyal adalah salah satu kelas perangkat elektronik yang menghasilkan sinyal elektronik dengan sifat set amplitudo, frekuensi, dan bentuk gelombang. Ada banyak jenis generator sinyal dengan tujuan dan aplikasi yang berbeda dan pada tingkat biaya yang berbeda-beda. Jenis-jenis ini termasuk generator fungsi, generator sinyal RF dan gelombang mikro, generator nada, generator bentuk gelombang arbiter, generator pola digital, dan generator frekuensi. Secara umum, tidak ada perangkat yang cocok untuk semua aplikasi yang memungkinkan. Generator fungsi adalah perangkat yang menghasilkan bentuk gelombang berulang sederhana. Perangkat semacam ini berisi isolator elektronik sirkuit yang mampu menciptakan bentuk gelombang terulang. Generator bentuk gelombang arbiter dalam kurung AWG atau ARB adalah generator sinyal canggih yang menghasilkan bentuk gelombang arbiter dalam batas rentang frekuensi, akurasi, dan tingkat keluaran yang dipublikasikan. Kemudian generator sinyal analog. Generator sinyal analog yang didasarkan pada osiloskop gelombang sinus adalah umum sebelum dimulainya elektronik digital dan masih digunakan. Ada perbedaan tajam dalam tujuan dan desain generator sinyal frekuensi radio dan frekuensi audio. Generator sinyal RF dan gelombang mikro. RF, generator sinyal RF atau frekuensi radio dan gelombang mikro digunakan untuk menguji komponen, menerima, dan sistem penguji dalam berbagai aplikasi termasuk komunikasi seluler, Wi-Fi, WiMAX, GPS, penyiaran radio dan video, komunikasi satelit, radar, dan peperangan elektronik. Generator sinyal RF menghasilkan sinyal frekuensi radio gelombang kontinu yang ditentukan, dapat disesuaikan amplitudo dan frekuensi. AF, generator sinyal frekuensi audio, menghasilkan sinyal dalam kisaran frekuensi audio ke atas. Contoh awal adalah HP200A audio oscillator, produk pertama yang dijual oleh Hewlett Packard Company pada tahun 1939. Aplikasinya mencakup pemeriksaan respon frekuensi peralatan audio dan banyak digunakannya di laboratorium elektronik. Kemudian yang terakhir, pembuatan sinyal vektor. Pada hal ini, dengan munculnya sistem komunikasi digital, tidak mungkin kita menguji sistem ini secara memadai dengan generator sinyal analog tradisional. Hal ini menyebabkan perkembangan generator sinyal vektor, yang juga dikenal sebagai generator sinyal digital. Generator sinyal ini mampu menghasilkan sinyal radio termodulasi digital yang dapat menggunakan salah satu format modulasi digital dalam jumlah besar, seperti QI, AM, QPSK, FSK, BPSK, dan OFDM. Selain itu, karena sistem komunikasi digital komersial modern hampir semuanya didasarkan pada standar industri yang ditentukan dengan baik, banyak generator sinyal vektor dapat menghasilkan sinyal berdasarkan standar ini. Contohnya termasuk GSM, WCDMA dalam kurung UMTS, CDMA 2000, LTE, WiFi, IEEE 802.11 dan WiMAX dalam kurung IEEE 802.16. Sebaliknya, sistem komunikasi militer seperti JTRS yang sangat mementingkan ketahanan dan keamanan informasi biasanya menggunakan metode yang sangat eksklusif. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.